Salam radiasi untuk kita semua. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Pada kesempatan ini saya kembali membahas mengenai media kontras intravaskuler. Nah, di sini masih dalam ranah farmasentika. Seperti yang kita ketahui, kita flashback dulu di zaman-zaman ketika masih belajar biologi di SMA. Kita terbiasa mendengar kata intravaskuler. Di mana intravaskuler itu adalah merupakan pengangkutan. Intravaskuler itu adalah proses pengangkutan zat yang terjadi di dalam pembuluh angkut. Selain intravaskuler juga kita familiar mendengar kata ekstravaskuler. Jadi pengangkutan ekstravaskuler ini merupakan pengangkutan air dan garam mineral di luar berkas pembuluh pengangkut. Itu untuk mengawali, kita langsung saja mulai. Jadi dalam bidang radiologi tentunya kita sudah umum menggunakan bahan media kontras. Baik itu yang kita melalui proses intravaskuler di bidang radiologi dan di bidang terapi. Definisi dari media kontras itu sendiri adalah suatu cara untuk memberikan enhancement pada objek. Salah satu media kontras masuk melalui intravaskuler atau pembuluh darah. Biasanya kita suntikan media kontras ini melalui pembuluh darah. Lewat pembuluh darah vena akan mengisi sehingga organ yang dituju akan mengalami penyengatan. Jadi dia enhance ya gambarnya. Media merupakan benda asing yang masuk dalam tubuh manusia. Oleh karena itu, perlunya berhati-hati dan butuh dosis yang tepat untuk mencitrakannya. Selalu saya garis bawahi, ketika kita bekerja di bidang radiologi dan menggunakan media kontras, pasien ataupun keluarga pasien wajib diberikan informed consent untuk perjanjian pelaksanaan pemeriksaan menggunakan media kontras. Dan juga bun SC-nya kalau ada mohon dicek nanti agar tidak jadi hal-hal yang tidak kita inginkan ketika dimasukkan media kontras. Kemudian dalam penyuntikan media kontras dalam bentuk apapun, sekecil apapun kasusnya, seorang radiografer harus selalu didampingi oleh dokter. Dan jika rumah sakitnya ada perawat radiologi, sebaiknya penyuntikan media kontras wajib dilakukan oleh perawat radiologi. Jadi kita sebagai radiografer di sini tugasnya hanya sebagai operator alat X-ray-nya itu, baik itu pemeriksaan radiografi konvensional, MRI, CT scan, radioterapi dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini kita masuk ke media kontras. Dalam bidang radiologi ini terdapat kontras media iodium. Ada yang high osmolar kontras media, ada yang low juga osmolar kontras media. Nah, ini precaution dan premedikasinya terdiri dari ionik monomer, kemudian ada ionik dimer, dan non-ionik monomer. Kemudian yang kedua ada kontras media gadolinium atau gado base kontras. Di sini ini kita umum lakukan pada MRI. Kasus di MRI kita kontrasnya menggunakan jenis yang berbeda, bukan iodim di gadolinium. Kemudian ada entrik kontras media juga. Nah, di sini tipe-tipe reaksi yang terjadi ketika pemasukan media kontras, kemudian ada reaksi dari tubuh pasien. Yang pertama tipe reaksinya ini adalah anafilaksis. Nah, di mana anafilaksis di sini merupakan suatu reaksi alergi berat yang terjadi secara tiba-tiba dan dapat menyebabkan kematian. Di sini makanya saya jelaskan tadi pentingnya kita didampingi oleh seorang dokter dan
jika ada perawat yang menyuntikkan media kontras tersebut, sehingga jika ada kasus-kasus reaksi yang tidak terduga, kita dapat dengan sigap melakukan tindakan-tindakan yang sesuai. Yang pertama di sini itu adalah urtikaria. Urtikaria ini semacam reaksi ruam kulit ya, atau biduan. Ruam kulit, biduan, ada muncul benjol-benjol atau di kulit sisi luarnya bagi pasien. Kemudian yang kedua ada facial atau laryngeal edema. Di sini adalah penyempitan saluran napas, baik itu di laring, epiglotis, ataupun jaringan tenggorokan. Selanjutnya ada bronkospam. Bronkospam ini adalah kondisi mengencangnya dan menegangnya otot-otot yang melapisi bronkus pada paru-paru. Sehingga hal yang terjadi di sini, saluran udara akan menyempit sehingga udara sulit untuk keluar masuk. Ini sesak nafas pasiennya secara umum. Kemudian ada circulatory collapse. Di sini adalah kegagalan sistem sirkulasi. Bisa terjadi penurunan tekanan darah dan lain sebagainya. Ini yang anafilaksis, reaksi-reaksi yang terjadi. Kemudian ada yang kedua di sini adalah non-anafilaksis. Yang pertama itu adalah nausea atau vomiting yang sering kita sebut. Nah, di sini semacam gejala muntah. Paham ya? Mungkin kita semua pernah mengalami muntah, baik itu karena muntah perjalanan atau kondisi sedang tidak enak atau kurang fit. Kemudian yang kedua ada cardiac arrhythmia. Kemudian di sini yang dimaksud di sini adalah detak jantungnya di sini tidak normal. Ada gangguan irama detak jantung di sini. Ini yang efek-efek yang dapat terjadi. Kemudian ada pulmonary edema. Nah, ini adalah edema paru. Bisa disebabkan oleh kelebihan cairan di paru-paru. Kemudian edema paru biasanya disebabkan oleh kondisi jantung. Penyebab lain termasuk pneumonia, paparan racun dan obat-obat tertentu, dan berada di ketinggian juga dapat menyebabkan edema paru di sini. Kemudian yang terakhir, seizure. Di sini adalah saya jelas simpelnya itu semacam epilepsi. Bisa efeknya yang terjadi itu contohnya kejang ataupun adanya sensasi atau perilaku yang tidak biasa hingga yang paling parah kehilangan kesadaran. Nah, ini efek-efek yang dapat terjadi pada non-anafilaksis. Kemudian basic dari densitas pada radiograf itu adalah udara, soft tissue, lemak, dan kalsifikasi. Soft tissue di sini memiliki nilai absorpsi yang sama dengan dan tidak bisa dibedakan. Oke. Kita lanjutkan kembali. Kemudian di sini ada media kontras intravaskuler. Media kontras intravaskuler biasanya berupa positif. Media kontras positif dinamakan karena memiliki nomor atom yang tinggi. Dia mengabsorpsi lebih besar daripada soft tissue. Kemudian ada jenis-jenis media kontras. Ada molekul ionis yang dibuat dari ion positif dan ion negatif. Salah satu contohnya ion positif adalah Na, Ca, maglumina, dan kemudian ion negatif
ini triodobenzoat dan terlarut dalam aqua. Kemudian terdapat molekul non-ionik juga, ini tidak memiliki ion. Ada monomer, ini mengandung hanya 1 gugus bensene. Kemudian dimer mengandung 2 gugus bensene. Nah, struktur dan osmolality. Mungkin rekan-rekan sering mendengar kata osmolality. Jadi, osmolality atau osmolalitas ini adalah jumlah keseluruhan partikel yang larut di dalam larutan. Ini kemudian ada yang kedua, ini isoosmolar. Oke. Ini semacam sifat yang apa namanya? Dia tidak mengandung partikel onkotik sehingga tidak menetap di intravaskuler. Nah, ini media kontras itu dibuat dengan struktur-struktur sedemikian rupa. Kemudian media kontras intravaskuler di sini diinjeksikan melalui intravena atau intraarterial. Injeksi media kontras harus steril dan tidak mengandung partikel untuk mencegah infeksi. Sini wajib ketika kita memasukkan media kontras melalui intravena, pembuluh darah ya, ataupun intraarterial, ini harus steril semuanya. Karena kita memasukkan benda asing ke dalam tubuh dan kita tidak ingin terjadi infeksi dalam tubuh pasien. Jadi sangat tidak boleh kita menggunakan kontras media yang bekas yang sudah terbuka ketika kita menginjeksikan melalui intravena. Wajib yang steril. Peralatan-peralatan yang digunakan juga wajib steril. Itu yang saya garis bawahi di sini. Contoh di sini penggunaannya pada pemeriksaan urografi, angiografi, dan CT dapat diberikan secara ionik maupun non-ionik. Media kontras dengan intravaskuler dikeluarkan melalui ginjal dengan melalui urin. Ya, ketika disuntikkan ke intravena atau intravaskuler, nanti kontras media itu akan diserap oleh ginjal dan dikeluarkan oleh ginjal ya melalui urin. Nah, kemudian farmakokinetik media kontras intravaskuler, ini ada distribusi melalui peredaran darah pada organ dan jaringan, kemudian bertukar melalui cairan ekstraselular pada capillary wall. Kemudian yang kedua ada eliminasi. Di sini adalah eliminasi di sini. Proses memindahkan obat dari tubuh, rutenya dari ginjal yang paling penting dan rute dengan hepar yang paling besar. Bis dengan protein dan lipid tidak dapat dikeluarkan melalui ginjal. Oke, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekian dan terima kasih atas waktunya. Salam radiasi untuk kita semua.